Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Shalom, segala puji syukur bagi Allah sumber segala hikmat dan pengertian, yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Hari ini kita berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis, yang akan kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya terkandung nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas setiap individu dalam mempergunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat. Dalam dunia pendidikan, dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini, kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia, menjadi terang di tengah kegelapan pengetahuan dan hikmat, seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita berdiri. Panggilan beribadah. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau. Kita terima foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Nas pembimbing. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Litani syukur dan pengharapan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu. Selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi murid-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus serta percayakan bagi kami. Sebagai pendidik, kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai pelajar, kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga. Sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga sisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Jemaat dimohon berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan kasih setianya berlimpah. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam kitab Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran dan membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai 31. Dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatiku hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang yang dalam kebenaran. Hai dengarlah anakku, didikan yang
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang agung, Bapa yang memberkati kami. Firman-Mu saat ini terbentang di hadapan kami sekalian jemaat-Mu. Sebentar Bapa, kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh-Mu memberkati dan mengurapi setiap kami yang beribadah. Sehingga firman-Mu ini memberikan kekuatan dan topangan iman bagi kami. Untuk kami semakin menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar boleh berkata-kata seturut dengan yang Engkau kehendaki. Dan semua jemaat-Mu yang beribadah dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus pemberitaan firman ini kami alaskan. Amin. Yohanes 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus dalam kitab Injil Yohanes ini seringkali menyebut dirinya secara khusus sebagai penegasan agung dari Yesus. Seperti akulah roti hidup, akulah jalan, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur, dan sebagainya. Penyebutan aku adalah mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda, tetapi ada persamaannya. Penyebutan itu Bapak Ibu mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Yesus, yaitu untuk hanya percaya dan taat kepada Dia. Nah, kita hari ini berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar. Ungkapan ini dilatar belakangi pengertian di dalam Perjanjian Lama. Secara khusus dalam Mazmur 80 ayat 9-17 tentang nyanyian kebun anggur. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel ini digambarkan sebagai pokok anggur dan kebun anggur. Nah, hal yang dituntut dari pokok anggur adalah buah. Dan jika tidak berbuah, maka akan dibakar dan ditebang. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang tujuan dari setiap pokok anggur itu adalah berbuah. Jadi pokok anggur yang baik harus melihat kegunaan dari setiap ranting. Satu ranting yang sama sekali tidak berbuah tidak pantas mendapat tempat pada pohon anggur. Karena apa? Karena ia pasti akan menjadi benalu, menjadi parasit yang hanya menumpang hidup dari pohon. Dan ini tentu merugikan pohon dan juga kualitas buah di ranting-ranting yang lain. Karena itu ranting yang sama sekali tidak berbuah itu akan dibersihkan, akan dibuang. Sehingga memberikan
kesempatan kepada ranting-ranting yang berbuah untuk berbuah lebih lebat. Tidak ada benalu dan tidak ada parasit. Karena itu ranting yang sama sekali tidak berbuah sudah pasti akan dibuang dan dipotong dari pohon anggur. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, istilah di dalam aku dan aku di dalam kamu ini sesungguhnya berbicara tentang prinsip ketergantungan. Ranting tidak akan memperoleh sari makanan dari pokok anggur bila ia tidak memiliki hubungan yang terus-menerus dengan pokok anggur. Karena terpisah dari pokok anggur berarti ranting itu akan mati dan layu. Nah, ketika ranting itu mati dan layu, maka ia sama sekali tidak berguna dan ranting itu tidak akan punya arti apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat 5 Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud. Yesus adalah pokok anggur dan murid-murid orang-orang percaya itu adalah ranting anggur. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, siapa yang terikat pada pokok anggur, ia tentu akan berbuah banyak. Mau terikat atau mau lepas dari pokok anggur itu kembali pada pilihan kita masing-masing. Masalahnya bila kita lepas dari pokok anggur, kita tidak akan berbuah, bahkan akan menjadi layu dan kemudian mati. Yang kedua, ranting yang lepas dari pokok anggur itu akan menjadi kering dan mati, kemudian dikumpul dan dibakar. Mungkin ada orang yang bilang, itu masih ada gunanya. Bukankah ranting itu bisa dijadikan kayu bakar? Yang bisa menghasilkan panas, yang berguna untuk memasak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang benar. Tetapi bukan itu yang menjadi kegunaan dari setiap ranting pada pohon anggur. Bukan untuk menjadi sumber panas, tetapi untuk menghasilkan buah. Nah, ketika ranting itu hanya menjadi sumber panas, ia sudah tidak pada kegunaan yang sesungguhnya dari setiap ranting pada pokok anggur itu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena itu Yesus tidak mengizinkan ada ranting atau ada murid-muridnya, ada orang percaya yang terpisah dari dia. Ia ingin agar setiap orang percaya, setiap muridnya menyatu dengan dia. Firman Tuhan akan tinggal bersama orang percaya, artinya ada tekad, ada keinginan untuk melaksanakan kehendak Allah dan akan menjadi berbuah banyak. Karena buah itu akan selalu mendatangkan sukacita bagi orang yang melihat dan menikmatinya. Bukankah hidup ini akan berarti dan bermakna bila menghasilkan sukacita bagi orang lain? Bukankah kehidupan kita ini memang harus mengalami perubahan, Bapak Ibu? Perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kita bisa mewujudkan semua itu. Dan kesetiaan dan ketekunan kita untuk tetap terus belajar dan berjuang. Untuk tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti berjuang. Untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin menjadi berkat di hari-hari yang akan datang. Selamat merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, bersama kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Oh Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas hari-hari yang sudah boleh kami lewati. Kami percaya ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, yang memampukan kami untuk tetap bertahan sampai kepada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan indah dan manis yang boleh kami alami bersama saat ini. Lewat doa, lewat pujian, lewat kebenaran firman, kami yakin bahwa melewati ini, iman pengharapan kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa perjalanan hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu perjuangan, ada banyak sekali tantangan. Namun kami yakin di dalam Tuhan, kami akan dimampukan untuk melewati dan menghalau apapun persoalan dan tantangan itu. Bapa, saat ini kami mau berdoa kepada seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis untuk tetap terus mendukung upaya gereja bagi pengembangan pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Baik itu melalui Yayasan Pendidikan GKE yang mengelola semua lembaga pendidikan yang ada di wilayah Gereja Kalimantan Evangelis. Baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMU, dan perguruan tinggi.
Cara khusus pula kami menyerahkan Yayasan Bunge Putut Pamelum GKE Tamiang Layang. Tuhan terus memakai alat-alat pendidikan ini agar boleh menjadi berkat bagi segenap warga jemaat. Melewatinya kami semakin diperkaya lewat ilmu dan pengetahuan. Sedemikian demikian hikmat dan kebijaksanaan akan semakin kami miliki. Karena kami tahu bahwa inilah modal dan bekal kami yang paling dasar untuk boleh tetap bertahan dan eksis di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa pula untuk para praktisi pendidikan, baik itu dosen, guru, serta para pelajar dan mahasiswa, dan mereka semua yang bergerak di bidang pendidikan, agar semakin teguh dalam tugas panggilan dan pelayanan, baik di lembaga pemerintahan maupun di swasta. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negeri kami, cara khusus dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menghentikan perkembangan dan penyebaran virus corona, melalui tim gugus tugas serta para dokter dan tenaga medis, juga semua para relawan. Tuhan terus memakai dan memberkati agar kami tetap bersama berjuang, karena kami tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya perjuangan satu orang, namun perjuangan kami bersama. Dan demikian kami biarlah terus bersama-sama berjuang, teguh, taat terhadap protokol kesehatan. Karena dan demikian kami percaya bahwa saatnya mata rantai penularan COVID-19 ini akan terputus dari tengah-tengah kami. Dan COVID ini pun akan segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Misalkan juga program kerja Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat dalam menjawab setiap tantangan dan kebutuhan pelayanan dalam kawasan gereja Kalimantan Apanglis, agar setiap program yang ditetapkan boleh dilaksana dengan baik. Dan demikian akan boleh memberikan jawaban atas kebutuhan seluruh warga jemaat dalam kawasan gereja Kalimantan Apanglis. Kita berdoa pula untuk Sinode Umum Gereja Kalimantan Apanglis yang ke-24 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Dan memberkati agar proses pelaksanaan Sinode Umum boleh berjalan lancar dengan baik. Meskipun di tengah situasi, kondisi dan pandemi, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan, memberkati dan melindungi sehingga seluruh proses Sinode Umum boleh dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk semua jemaat-Mu yang beribadah saat ini di rumah masing-masing, dan kami yang juga beribadah di gereja. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melindungi, melingkupi seluruh kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang selalu baik bagi kami, Allah yang selalu merancangkan yang terbaik bagi kami, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka dalam perjuangan menggapai meraih masa depan. Kami percaya Tuhan akan memberikan semua yang terbaik untuk mereka. Mereka tetap gigih tekun ulet belajar, karena kami percaya dan demikian Tuhan sudah mempersiapkan semua apa yang baik bagi anak-anak kami. Serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, setiap rumah tangga dan keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Warga jemaat yang ulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Umur yang panjang, kekuatan kesehatan, harmonis dan rukun serta berbahagia akan senantiasa Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi alat-Mu, hamba-Mu liturgus, song leader, pemain musik, tim multimedia jemaat GKI Tamiang Layang. Terima kasih Tuhan Engkau berkenan memakai kami. Kami terus mau menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan dan pelayanan bagi nama Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami Bapa. Semuanya kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita, khususnya persembahan ini menopang anggaran belanja Yayasan Wunge Putut Pamelung GKE Tamiang Layang. Maka marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang akan kita bawa pada hari ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu mencukupkan keperluan kami sesuai dengan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun pada hari ini kami akan mengembalikan sebagian berkat dari begitu banyak berkat yang telah kami terima. Untuk kami kumpulkan kembali sebagai rasa syukur kepadamu, yang juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan firman-Mu dan kelangsungan Yayasan Wunge Putut Pamelung GKE Tamiang Layang. Terimalah persembahan kami dengan segala ketulusan hati kami serahkan. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun air keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pengutusan.
kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memberkati pelayanan gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKE yang misioner. Panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun melakukan kehendak Allah. Kita akhiri rangkaian ibadah kita Bapak Ibu sekalian, dimohon berdiri untuk kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.